Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sudah barang tentu kita berharap agar kualitas ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya selama di bulan suci ini lebih meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Tema Ngopi Pahit kali ini kita akan ngomongin tentang salah satu dari tujuan pendidikan nasional yang sangat urgen, yang sangat penting, ya, yaitu menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi ternyata tujuan pendidikan nasional yang pokok dan yang utama adalah agar peserta didik itu lebih meningkat, atau aspek religius yang sudah dimiliki oleh peserta didik dapat ditumbuh kembangkan secara maksimal melalui serangkaian proses pendidikan. Menurut hemat saya, tujuan ini sudah benar, sudah sesuai dengan pakemnya, sudah sesuai dengan jalurnya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik, niscaya akan baik pula seluruh perbuatan dan perkataannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang individu ataupun juga sebagai bagian dari tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karenanya penting bagi kita untuk menjalankan seluruh rangkaian proses pendidikan agar menjadikan anak didik kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Dalam hal ini, setiap agama sudah barang tentu memiliki standar ataupun ukuran baku tentang keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Saya percaya bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan. Saya juga percaya bahwa setiap agama yang memiliki nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan itu untuk menjadikan umatnya sebagai umat yang baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun dalam kapasitasnya sebagai bagian dari tatanan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Yang menjadi perhatian kita sebagai umat Islam ataupun dalam konsepsi pendidikan Islam, maka kita memiliki standar dan ukuran yang baku juga tentang keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Dalam konsepsi pendidikan agama Islam, keimanan yang dimaksud sudah barang tentu adalah rukun-rukun Islam yang 6 sebagai sebuah pondasi yang sangat sakral, yang sudah baku, tidak bisa lagi dikutak dan dikutik. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mempelajari dan mendalami rangkaian rukun-rukun iman tersebut, sehingga mampu memberikan efek
pengaruh positif pada diri kita, ya, untuk betul-betul menjadi seorang yang beriman. Keimanan yang bersih, keimanan yang tidak dikotori, tidak dicampuri dengan berbagai kemaksiatan, dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang justru akan mengurangi kualitas dan kadar dari keimanan itu sendiri. Begitu pula halnya dengan ketakwaan. Kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang hamba yang diberikan kemampuan untuk sanggup menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak berlebihan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dalam ayat puasa ini, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk menjadikan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu bertakwa. Jadi memang tujuan dari proses pendidikan melalui ibadah puasa ini untuk menjadikan seorang hamba menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kultum singkat kita atau kajian dan ngopi pahit kita yang singkat kesempatan kali ini mampu memberikan motivasi kepada kita semua untuk berupaya semaksimal mungkin menjadikan proses ibadah puasa ini demi melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan ulasannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.